Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqu wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Isa bin Maryam, ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Para bapak ibu hadirin dan hadirat jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah, tiada untayan kata yang terindah di pagi yang cerah ini melainkan ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi ini kita dapat hadir melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah ini dalam rangka watawasau bil haq, dalam rangka berwasiat untuk senantiasa melakukan kebaikan dan senantiasa berwasiat agar kita menjadi orang yang sabar. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi hambanya yang berada dalam kebenaran dan diberikan kesabaran. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit kami ingin menyampaikan beberapa firman Allah dan konsep Islam dalam memahami makna Natal. Bapak ibu sekalian, kita sadari bahwa saudara-saudara kita yang umat Kristiani yang baru saja kemarin bahkan juga hari ini mereka merayakan hari kemenangannya, merayakan hari lahirnya Tuhan mereka, yaitu hari lahirnya Yesus Kristus. Kalau dalam bahasa umat Islam, hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagi umat Islam mungkin kita bertanya, apa sih Natal itu Bapak ibu sekalian? Ini ada gambarnya Sinterklas ya. Ini gambarnya Sinterklas dan ini gambarnya orang yang sholat, yaitu orang yang sholat di gereja kemarin itu ya. Nah ini sholatnya kemarin malam Sabtu ya. Jadi kalau Idul Fitri, Idul Adha pagi hari kita ya, gitu di lapangan, ada yang sebagian di masjid. Kalau ini malam Natal sholatnya ya, mari sholat ya wes. Wong Kristiani nek mari sholat ya wes. Sing rame kan wong Islam kan ya. Sing rame wong Islam. Biarlah kata orang Kristiani, awak dhewe sing duwe agama santai ae, sing duwe riyaya santai ae. Wis gak usah lapo-lapo, ternyata yang meramaikan orang Islam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa sepertinya yang dimaksud dengan Natal itu? Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat secara bahasa, bahwa yang disebut dengan Natal itu adalah kelahiran ya. Natal itu adalah kelahiran. Kelahiran kalau dalam bahasa agama atau dalam bahasa Muhammadiyah itu milad gitu ya. Ya, milad. Jadi mereka juga milad juga ya, sama dengan kita memperingati hari Natalnya. Bapak Ibu sekalian, Natal ini kelahiran. Kalau dalam bahasa ilmu pendidikan ada istilah Natal, ada istilah pranatal, ada istilah pasca Natal. Kalau pranatal itu masih dalam kandungan. Di dalam hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, begitu ya. Tuntutlah ilmu, belajarlah kamu minal mahdi, mulai dari di dalam kandungan ini ilal lahdi sampai meninggal dunia. Jadi kalau panjenengan yang usia 50-60 tahun, jangan segan-seganlah kita menuntut ilmu.
di majelis taklim seperti ini karena memang bagian dari perintah Rasulullah seperti itu. Di dalam kelahiran kita ya. Jadi Natal itu masih di dalam kandungan kemudian lahir itu namanya Natal. Nah, di dalam kandungan sebelum lahir itu namanya pranatal atau bisa disebut dengan prenatal, kehidupan prenatal. Pendidikan Bapak Ibu sekalian, ngaji dan lain sebagainya bukan setelah kita dewasa. Sak marine tuwek, harus nak ngaji kok nek wis tuwa ae kadang-kadang begitu ya. Tapi itu wong durus wong darjo ngono. Saiki sak nom-noman tak entek-entekne ya, seneng-seneng engko nek wis tuwek umur 50 swidak tak ngaji. Nah, berak begitu ya. Pendidikan ngaji itu mulai dari sebelum lahir. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak gak usah iri karena yang hamil itu ibu-ibu nggih ya. Kalau ada bapak hamil aneh berarti ya. Jadi ibu-ibu ketika hamil atau putra-putrinya hamil, putranya punya mantu ya, atau putrinya anak panjenengan hamil, maka pendidikan yang pertama itu adalah pendidikan ketika prenatal, ketika sebelum lahir itu. Banyak orang-orang yang sukses karena ketika sebelum anaknya lahir, mereka diharapkan sebagaimana apa yang mereka harapkan ketika dia hamil. Kalau ingin menjadi anak atau punya anak pinter nyanyi, cobalah ketika ibunya hamil tadi, itu sering-seringlah nyanyi karaoke ya. Kalau anaknya nanti ingin suka melihat televisi, keindahan-keindahan sinetron dan sebagainya, lihatlah televisi sinetron seperti Arya Saloka dan sebagainya. Itu nanti anaknya itu pasti gak akan mingket teko sinetron begitu ya. Kalau pengen punya anak yang suka ngaji ya sebelum lahir anaknya itu di ngajeni ya. Saya itu pernah jadi juri lomba pidato ya di Majelis Ulama Kabupaten Sidoarjo, juri lomba pidato kecil sik durung sekolah pidatone enak. Nah, ketika selesai juara 1 saya tanya ibunya, Mbak apa sih Mbak resepnya kok bisa punya anak sebagus ini? Pak Ustadz, saya dulu ketika lahir itu sering ceramah. Nah, maksudnya gimana? Yo, ketika saya hamil anak saya yang ini usia 3-4 bulan itu saya sering pidato di mana-mana. Di mana-mana maksudnya di mana? Yo di kamar mandi, di kamar tidur saya pidato terus ya. Akhirnya anaknya ini pinter pidato gitu loh ya. Makanya ibu-ibu ya, terutama bapak ini terutama juga yang ingin punya anak pinter pidato ya, pinter ngaji ya, ketika anaknya atau istrinya sebelum lahir itu harus diajari ngaji atau pidato. Jadi ngaji itu bukan berarti nek wis lahir apa men wis kewut ngene ya, apa kewut niku. Luwek ngene iki kadang-kadang ada orang prinsip wis tak tuwuk-tuwukno sak seneng-senenge. Engko nek wis tuwek maru ngaji nang masjid. Lah iki angel wong ngene iki. Tapi durus gak ono lah, durus. Paling ono ya siji loro, 3 4 ngene liyane gak. Paling 6 ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi Natal itu adalah lahir. Jadi kemarin yang kita mohon maaf, yang saudara kita peringati, saudara Nasrani kita memperingati tanggal 25, sama juga ikut kan ya? Ikut seneng kan? Soalnya apa prei kan gitu kan ya? Yang dilalah prei kok pas Sabtu ya, pancene waya prei ya. Nah, jadi ini kelahiran mereka. Kelahiran apa? Kelahiran Tuhan mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari raya Kristen atau umat Kristiani ini diperingati pada tanggal 25 Desember sebagai kelahiran Yesus Kristus. Siapa Yesus itu? Yesus itu adalah Tuhan umat Kristiani. Yang orang menyebutkan umat Islam, Yesus Kristus itu nama lainnya adalah Nabi Isa alaihissalam dalam konsep Islam. Kalau dalam umat Kristen itu namanya Tuhan atau Yesus Kristus. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, ayatnya dawa soalnya ya. Singkat cerita, ketika Nabi Isa alaihissalam mereka mengajarkan kepada murid-muridnya, banyak muridnya Nabi Isa ya. Nah, ada murid yang paling pintar, yang paling cerdas, yang namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah murid yang senior lah istilahnya di pesantren, di pondok begitu. Yudas, tolong kamu ajari juniormu ini. Saya mendapatkan panggilan dari Allah untuk menerima wahyu dari Allah, kata Nabi Isa. Nah, nggih Nabi Isa. Tapi apa kenyataannya setelah Nabi Isa pergi menerima wahyu dari Allah beberapa hari, ternyata Yudas Iskariot ini mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa. Justru kepengen dia ingin seperti Nabi Isa, dianggap sebagai guru, dianggap sebagai ustadz, akhirnya merubah segala apa yang diajarkan Nabi Isa itu dengan kepentingan-kepentingannya dia sendiri. Bahkan mempengaruhi ya apa carane Nabi Isa ini mati ya toh, meninggal dunia, dan saya kata Yudas menjadi
pengganti nabi atau rasul seperti Nabi Isa. Akhir beberapa hari dipengaruhilah Bapak Ibu sekalian, Yudas Iskariot itu akhirnya Nabi Isa dicari. Ketika ketemu Nabi Isa, bunuh mereka. Di gua-gua dicari, di mana-mana nggak ada, di stasiun nggak ada, di terminal nggak ada, ketemulah di situ. Apa di gua? Ternyata di situ Nabi Isa diserupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa seorang murid Nabi Isa yang namanya Yudas Iskariot tadi. Nah, mereka akhirnya dipegang tangannya, dibawa pulang, dibunuh dan disalib mereka itu. Padahal apa? Di dalam Al-Quran disebutkan bukan Nabi Isa yang dibunuh, akan tetapi yang dibunuh adalah Yudas Iskariot. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subihalahum. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib, walakin subihalahum, akan tapi Yudas Iskariot, muridnya Nabi Isa yang berkhianat tadi itu, yang dibunuh dan disalib. Dengan harapan apa? Tujuan umat Istriani agar mereka itu bisa menolong mereka di akhirat kelak, agar mereka bisa mengampuni segala dosanya dan mereka bisa menjadi Tuhan yang memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi pahamnya orang Kristiani itu Bapak Ibu sekalian, bahwa orang di dunia itu tidak ada hari kiamat, orang di dunia itu tidak ada hari pembalasan. Yang ada setelah mati di dunia ini nanti akan hidup kembali, hidup dalam artian dia masuk surga. Masih sak bejat-bejate akhlake wong Nasrani itu pasti masuk surga. Sakjane enak yo ndablek ae saiki nang donya, soalnya mati mlebu surga. Angel ngene iki ya. Ya, makanya tidak seperti itulah Islam itu ya. Ya, jadi ini sekedar kisah sebuah lahirnya daripada Tuhan yang nama Yesus Kristus yang menurut ajaran agama Islam. Mohon maaf saya tidak masuk kepada ajaran agama mereka, saya khawatir salah memahami Injil dan lain sebagainya ini karena bukan porsi saya, tapi prinsipnya dalam Islam kisahnya seperti itu. Jadi Yudas Iskariot itulah yang dulunya santri seniornya daripada santri-santrinya Nabi Isa. Mereka berkhianat kepada Nabi Isa dan mencari Nabi Isa supaya dibunuh, dan akhirnya yang dibunuh bukan Nabi Isa. Tapi bagaimana Nabi Isa? Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 171 ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi Nasrani, yaitu orang yang diberikan kitab ya. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, adalah orang yang diberikan kitab oleh Allah. Yahudi Nasrani itu namanya ahli kitab. Nah, kita sementara umat Islam ahlu sunnah ya. Ada yang mengatakan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi Muhammadiyah juga ahlu sunnah wal jamaah ya. Jadi kalau panjenengan ikuti kajian kemuhammadiyahan, nanti ada materi khusus tentang bagaimana ahlu sunnah wal jamaahnya Muhammadiyah. Kapan-kapan kita jelaskan di situ. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kamu berlebih-lebihan ya di dalam beragama kamu ya. Janganlah kamu melampaui batas di dalam agama kamu. Bagaimana mereka melampaui batas? Wala taqulu 'alallahi illal bil haq, janganlah kamu mengatakan kepada Allah kecuali dengan ucapan yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah, sesungguhnya Isa bin Maryam itu adalah Rasulullah. Bagaimana ceritanya? Wa kalimatuhu, dan kalimatnya Allah, alqaha ila Maryam, diberikan kepada Maryam, wa ruhuhu minhu, dan ruhnya Allah diberikan kepada Maryam. Oleh karena itu fa'aminu billahi wa rasulihi, dan berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya Allah. Wala taqulu salasah, dan janganlah kamu mengatakan tiga Tuhan di antara tiga Tuhan itu. Intahu khairul lakum, jika kamu berhenti lebih baik bagi kamu. Innamallahu ilahun wahid, sungguhnya Allah adalah Tuhan yang satu. Subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci dia Tuhan yang maha satu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar, dialah Tuhan yang menguasai, yang mengatur segala ada yang di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah bagi Allah sebagai penolong. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah bantahan dalam Islam bahwa Nabi Isa yang dimaknai kita sebagai seorang utusan Allah, akan tapi sebaliknya bagi mereka itu adalah nabi Tuhan yang disebut dengan Tuhan anak. Kalau Tuhan orang Nasrani itu punya tiga Tuhan ya, yang disebut dengan Trinitas atau Tritunggal.
Jadi wong Nasrani punya Tuhan yang namanya pertama Tuhan Allah. Mereka mengatakan Tuhan Allah, ya. Tuhan Allah itu siapa ya? Tuhan Bapa yang memberikan roh tadi itu kepada Maryam. Yang kedua adalah Tuhan Anak yang disebut dengan Yesus tadi, Isa, itu namanya Tuhan Anak. Kemudian yang ketiga adalah Roh Kudus, roh yang masuk, rohnya Allah, atau Allah meniupkan roh tadi itu masuk ke dalam diri Nabi Isa, itu namanya Roh Kudus. Jadi orang Nasrani itu punya 3 Tuhan yang menyatu jadi satu, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya menjadi satu. Namun Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tadi dijelaskan Tuhan Allah ini hanya satu-satunya Tuhan, ya. Di sini dijelaskan, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu beriman, jangan kamu katakan bahwa Allah adalah 3 di antara 3 Tuhan tadi itu. Jadi tidak boleh kita mengatakan Tuhan jumlahnya lebih dari 1. Tuhan Allah adalah 1. Inilah yang diajarkan oleh umat Kristiani. Ketiga-tiganya ini menyatu jadi satu, bukan dewe-dewe, tidak, menyatu jadi satu menurut Tuhan mereka atau menurut ajaran mereka. Karena Allah atau bahasa mereka itu Allah memberikan roh, sehingga rohnya Allah masuk ke dalam Isa, gitu ya. Jadi begitu. Nah, Roh Kudus ini rohnya tadi itu, ya. Ketiga-tiganya ini disebut sebagai Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini keunikan manusia, ya. Bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang seindah-indahnya, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu dijadikan dalam bentuk yang seindah-indahnya. Jadi Allah jadikan manusia seperti kita itu bentuknya macam-macam. Ya seperti kita membuat kue itu loh, ya. Kue itu kalau bentuknya macam-macam kan indah kan gitu ya. Nek kue mek gambare coklat tok gak menarik, didol gak patek payu kan begitu. Tapi nek kue ono abange ono ijone kan menarik gitu ya, rasanya beda. Manusia juga begitu. Kalau dibandingkan dengan makhluk lain, manusia itu lebih indah. Ya, kalau makhluk lain kambing misalnya, kun fayakun, jadilah kambing, selesai. Tapi Allah untuk menjadikan manusia ini dengan berbagai macam cara. Supaya indah, yang pertama Allah jadikan manusia itu dari saripati tanah atau dari saripati yang ada dalam tanah. Min sulalatin min tin. Allah ciptakan manusia dari saripati yang ada dalam tanah. Maaf loh ya, bukan saripati tanah. Saripati yang ada dalam tanah. Min sulalatin min tin, dari tanah. Ngisore tanah iki lho. Ono wesi sembarang kalir ya. Makanya awake coklat-coklat ini ya soalnya teko ngisor lemah. Nanti akan kembali ke tanah lagi gitu ya. Makanya jangan sombong. Karena manusia itu dari tanah, diciptakan oleh Allah dan kembali ke tanah. Ini bukan kita yang diciptakan oleh Allah dari tanah atau saripati tanah ini, hanya satu manusia yang namanya Nabi Adam. Saman dugi tanah? Nggih, mboten sampean. Bapak saman ben ngeplek-ngeplek ngono nah, mboten. Nek anjenengan Bu dari tanah? Bukan. Yang dari saripati tanah ini adalah Nabi Adam. Dikepel-kepel mbek Gusti Allah, koyo nggih jajan niku ya. Dikai kopeng, dikai irung, ana sing kepengin ndangir ke depan, ana sing ndangir ke belakang, ya macam-macam lah. Ya gak padha rupane, ya. Wajahnya aja nggak sama. Loh saya ini Bu, kata istri saya itu mirip dengan Arya Saloka katanya. Katanya sih kata istri saya. Mulai jere sampean gak ngerti ya. Katanya kayak Arya Saloka katanya. Ya mungkin gandeng aku sithik, gandeng kono akeh ya. Baik, ini yang pertama. Jadi sesungguhnya manusia itu ciptaan yang sangat indah. Salah satunya dari min sulalatin min tin gitu. Ayatnya panjang ya. Yang kedua, Hawa, istri daripada Adam itu diciptakan oleh Allah bukan dari saripati tanah, akan tapi dari tulang rusuk dari Nabi Adam. Diambillah tulang rusuk sebagian dari Nabi Adam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Hawa gitu ya. Bertemulah podo gedene ya, ketemu dengan Nabi Adam. Lah, loh untuk siapa kamu dijadikan? Aku dijadikan untuk kamu. Loh, akhirnya Nabi Adam tanya lagi kepada si perempuan, untuk siapa kamu dijadikan? Jawabannya untuk kamu. Akhirnya ada sebuah lagu itu ya, dulu waktu saya masih muda itu, untuk siapa aku dilahirkan, gitu kan ya. Ibu-ibu mungkin menang itu lagu itu. Akhirnya menjawab yang perempuan, aku pun terlahir untuk siapa, gitu kan ya. Aku ini pinter nyanyi Bapak Ibu. Saya dulu lomba karaoke juara 2. Soalnya pesertanya cuma 2 gitu. Enggak, Agustusan itu ada lomba karaoke. Lomba karaoke sampai jam 10, jam 11 itu baru final. Finalnya jam 1 bengi, didodok ngomong, "Dodok Pak Kim,
anu final Pak Hakim jam 1 bengi lho. Final apa lomba? 1-2 Pak Hakim lho, tak delok jam 1 bengi. Wis gak wis aku nomor 2 ae, kancaku sing nomor 1 jam 1 bengi arek. Lomba karaoke wis gak ngereken lomba wis. Durung karuan sesuk lomba juara 1 tingkat RW saya ngasihnya. Nyanyinya tadi itu. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kedua tulang rusuk ya. Jadi ini Hawa. Jadi Hawa bukan dari sperma, Hawa bukan dari ruhnya Allah yang ditiupkan tadi bukan, tapi Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Nih. Yang ketiga, seperti kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sperma dan ovum. Sperma dari laki-laki, ovum dari perempuan. Jadilah kula panjenengan niki gitu deh. Biasanya Bapak Ibu nek kepengen ini ya biasanya malam Jumat iki ya, mateni wong kafir jadi dadine ya iki, sperma dan ovum jadilah manusia. Kemudian yang terakhir, yang keempat ini adalah ruhnya Allah ya. Tidak dari tanah, tidak dari tulang rusuk, tidak dari sperma, karena Maryam tidak menikah, spermanya sapa enggak duwe ya. Akhirnya ruhnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Maryam gitu ya. Hamillah Maryam di situ. Makanya jangan bangga seperti hamilnya Maryam. Kadang ono arek nom-noman, "Lho, Dik, sampean kok hamil ambek sapa?" "Alhamdulillah, kula niru Maryam, Bu." Ngono seneng ya. Anake seneng, ibuke sing senep ya. Nah, ini ya. Niru Maryam karepe hamil ambek guyang-guyu. Ndak gitu. Yang ditiru Maryam itu ada akhlaknya Maryam luar biasa. Ojo hamilnya ini berbeda ya, tidak sama dengan yang lain. Jadi ini Bapak Ibu sekalian 3 atau 4 Allah cara menciptakan manusia. Termasuk keempat-empatnya ini caranya sama gitu loh, ngemplek-ngemplek ya padha, cuman bahan dasarnya berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Maryam hamil tanpa suami. Ini adalah merupakan bukti dari Allah Subhanahu wa taala tentang kekuasaan Allah. Ya, Maryam hamil tanpa suami. Allah berfirman surat At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi mir ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, dan Maryam ya, anak perempuannya Imran itu adalah perempuan yang sangat menjaga kehormatannya, farjaha, menjaga kemaluannya. Fanafakhna fihi mir ruhina, dan Allah tiupkan ya ruhnya Allah ke dalam Maryam itu. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dan benarlah kalimat-kalimat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa kanat minal qanitin, dan adalah Maryam seorang yang taat kepada Allah. Jadi Maryam dudu arek ndablek. Maryam adalah orang yang taat ya, gitu. Jadi wong sing apik. Makanya aja ditiru nek ana wong kepengin koyok Maryam, hamilnya itu ndak bisa. Hanya khusus ruhnya Allah yang ditiupkan kepada Maryam, enggak ditiupkan kepada yang lain gitu. Nah, kenapa demikian? Wa kanat minal qanitin, karena Maryam ini adalah orang yang taat kepada Allah. Ini ujiannya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Makanya semakin tinggi ketaatan seorang, semakin tinggi pula ujian datangnya dari Allah. Semakin rendah keimanan seorang, mungkin semakin rendah ujian dari Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ternyata apa? Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengabarkan kepada Maryam. Apa perintah Allah? Nah, ini berbentuk malaikat Jibril. Qala innama ana rasulur rabbik. Malaikat Jibril berbentuk manusia, ya pakai jubah putih, ganteng malaikat Jibril. Kok aku ini kurang ganteng mana ya, Jibril ya. Li abilaka hulaman zakiya. Aku akan berikan kepada engkau seorang anak laki-laki yang suci. Jadi seorang laki-laki menghadap kepada Maryam, ya. Apa? Mereka mengkabarkan bahwa sebentar lagi aku diperintah oleh Allah untuk memberikan kepada kamu Maryam, yaitu seorang laki-laki yang zakiyah, yang suci. Maryam sempat membantah, qalat anna yakunu li hulamun walam yamsasni basar walam aku baghiya. Malaikat menyampaikan itu, akhirnya Maryam membantah, mengatakan, qalat, berkata Maryam, anna yakunu li hulamun, bagaimana mungkin aku punya anak, walam yamsasni basar, dan saya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki satupun, disentuh tidak pernah.
Kadang sentuh bolak-balik gak meteng ya. Iki disentuh tok nggak pernah langsung hamil. Ngono sing ya. Nah nih, walam yamsasni basar, dan saya tidak pernah disentuh sedikit pun seorang pun. Loh, nyentuh nggak pernah. Maryam gak ya. Wong wedok saya kan petekalan kabeh, goncengan ngalor ngidul. Saya tadi subuh itu ngaji di Sedati tadi, subuh jam 3 pagi berangkat. Jam 3 para esok itu nggone alon-alon lho, jalan Pucang. Iku arek lanang wedok ya, padha balapan liar di sana, padha goncengan. Sing lanang kadang sing tengah wedoke ngarep sampai mburi nek jumlahe 3. Dadi sing wedok werok ngarep, tengahe lanang, wedok maneh mburi dadi nek 3 wedoke loro. Ana sing lanange loro, ngarep lanang, tengah wedok, mburine lanang maneh. Jam 3 para esuk lho. Tak delok masa wong iki anake sapa jam 3 esuk padha karo ngene iki. Sing jelas wong kedurus gak ono nang kono, gak ono lah. Jadi pada goncengan jam 3 para esok loh, masya Allah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh karena itu mari kita jaga ya, harus menjadi orang yang suci. Anak-anak kita baik yang laki-laki maupun perempuan harus kita jaga betul-betul, kita kawal ya, harus akhlaknya akhlak yang benar. Nah ini perdebatan antara malaikat Jibril dengan Maryam. Bagaimana mungkin wahai malaikat, sesungguhnya aku hamil sementara aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki sedikit pun. Ya, walam aku bagia, dan saya bukan orang yang dablek, saya bukan orang pelacur ya, kok kemudian punya anak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, singkat cerita Maryam akhirnya diberikan oleh Allah keturunan. Nah selama Maryam hamil, Bapak Ibu sekalian, Maryam senantiasa berdoa kepada Allah. Hamil pertama, bulan kedua, ketiga, keempat, terus mereka berdoa kepada Allah. Wes gadek tingkepan wes ya. Jadi zaman dulu belum ada tingkep. Bapak Ibu sekalian, tingkepan itu pada tahun 1200, yaitu pada abad 13 ya. Ada ceritanya begini Bapak Ibu sekalian, pada zaman itu ada Raja Kediri. Pada zamannya Wali Songo 1200, zaman Wali Songo. Wali Songo itu 1111 sama 1300 itu zaman Wali Songo. Di di abad 13 awal-awal Islam masuk di Indonesia dalam teori yang disebut dengan teori Mekah itu ya. Di sana ada seorang perempuan di Kediri itu, ada seorang perempuan yang setiap kali hamil mesti mati, hamil maneh mati maneh, hamil maneh mati maneh, sampai jumlah anak ke-7 itu mati terus. Nah karena dia ini adalah orang yang cantik gitu ya, perempuan yang cantik, diperhatikan oleh Raja Kediri ya. Terdengar suaranya oleh Raja Kediri itu. Perempuan ini namanya Niken Satingkep namanya. Perempuan namanya Niken Satingkep. Kenapa dikatakan tingkepan? Ya tingkepan itu diambil dari nama perempuan sing meteng bolak-balik gak lahir anaknya mau keluron ya, jadi orang Jawa keluron ya, keguguran tadi itu. Nah sampai ke-7 keguguran, akhirnya hamil ke-8 gitu ya. Ya, gak terima sing lanang bapaknya kepengen dana. Anak, wah lanang wedok anak. Bapak Ibu kadang-kadang wong punya anak itu kan ono sing kepengen lanang ngono ya, ono sing kepengen wedok, kepengen lanang anak wedok kabeh gitu kan ya. Kepengen wedok anak lanang kabeh. Kayak kula niki, ya kula niki ajane kepengen ya ono wedok tapi gak ono wedoke blas lanang kabeh ya. Alhamdulillah ya. Sementing ono nggih ya. Gak ono nama antune nangke ya wedok kan gitu Pak nggih ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kembali kepada cerita. Nah, perempuan yang namanya Niken Satingkep ini sudah hampir 7 kali hampir mati. Akhirnya terdengar oleh Raja Kediri pada saat itu. Nah, oleh Raja Kediri, karena Raja Kediri waktu itu belum Islam, akhirnya dia berusaha dengan berbagai macam cara, ya opo anak gitu supaya urip lahir, lahir dan hidup, gak meninggal. Dari situlah dipanggil oleh Raja Kediri. Wes sudah kamu hidup di sini, nanti pada piro Bu tingkepan itu bulan keberapa? 7 apa 4? Ya 4 kena 7 kena kan gitu ya. Ya gak jawab berarti gak tingkepan, alhamdulillah ya. Jadi Muhammad ya gak usah tingkepan, putusan tarjanya ndak ada gitu loh ya. Gak perlu ya, didoakan saja seperti Maryam gak ada tingkepan ya. Nah pada bulan ke-7 hamilannya ini, mereka dirasa sudah ada ruhnya. Akhirnya si raja tadi memerintahkan kepada punggawa-punggawa kerajaan supaya Niken Satingkep ini tinggal di kerajaan itu. Akhirnya pada bulan ke-7 disiramilah mereka dengan air dari batok kelapa ya. Air campur dengan bunga-bunga dan lain sebagainya, dikasih minyak-minyak dan lain sebagainya. Akhirnya dengan kekuasaan Allah
lahirlah si anak tadi. Nah, perempuan itu jenenge niken satingkep, makanya orang Jawa ngarani tingkepan. Tingkepan itu jenenge dari anak tadi itu, perempuan yang hamil gak lahir hamil, mati hamil sampai ke-8. Ini ceritanya seperti itu. Sebelum itu tidak ada tingkepan ya, dan ini tidak ada dalam Islam. Kalau hamil kemudian syukuran silahkan, tidak perlu adanya siraman dan lain sebagainya itu ya. Nah, kembali kepada persoalan Bapak Ibu sekalian, ini setiap hari, setiap berganti bulan sampai 9 bulan, ini Maryam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengasingkan diri ya. Ini. Nah, Maryam ketika lahir ini kemudian si Maryam ini anaknya yang namanya Isa ini menurut pahamnya orang Nasrani disebut sebagai Yesus. Tadi kisahnya tadi ya, bahwa Yudas Iskariot yang mengejar-ngejar Nabi Isa tadi, akhirnya ditangkaplah Yudas itu yang wajahnya diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah berubah namanya menjadi Yesus Kristus. Nah, apa tujuan mereka? Yesus Kristus itu sebagai juru selamat. Mereka ditangkap sebagai juru selamat dan sebagai penebus dosa. Makanya umat Kristiani itu tidak ada yang punya dosa ketika mati pasti masuk surga, kata mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi perdebatan ya, apa perbedaan lahir ya. Lahirnya Nabi Isa, kalau memang dia dianggap sebagai Tuhan atau Yesus ya, maka lahirnya Nabi Isa itu adalah lahir pada musim gugur. Lah, kapan musim gugur itu? Karena Nabi Isa lahir itu di bawah pohon kurma, digoyanglah pohon kurma, akhirnya logrok kabeh kurmane. Ini pada musim gugur. Ini yang sering menjadikan perdebatan umat Islam terhadap kisah Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa itu lahir pada musim gugur, sementara musim gugur itu mulainya bulan Juni sampai September. Nah, kenapa Nabi Isa diperingati tanggal 25 Desember? Lah, ini menjadi persoalan. Apakah 25 Desember ini lahirnya Nabi Isa atau bukan? Ada yang berpendapat 25 Desember itu adalah lahirnya Dewa Matahari ya, tanggal 25 Desember disamakan dengan lahirnya Nabi Isa. Ini kekuasaan Allah ya. Jadi ini perdebatan antara orang Muslim dan non Muslim. Tapi mohon maaf, kita tidak perlu diskusi tentang hal ini karena persoalan ini sudah lama dan panjang sekali. Ojo maneh pada nyaman lahirnya Nabi Isa. Wong lahirnya Sidoarjo itu beda-beda gitu. Ana sing 31 Januari, ana sing 30 Januari, ana sing 17 Januari, sik wingi lho padahal. Apalagi pada masa Nabi Isa jelas berbeda-beda. Ini ada yang mendebat seperti itu, terutama umat Islam, untuk mengkanter jawaban dari orang Nasrani itu bahwa Nabi Isa atau Yesus lahirnya bukan 25 Desember, tapi Yesus itu lahirnya pada saat musim gugur. Kapan musim gugur? Yaitu antara bulan Juni, Juli sampai September. Sehingga tidak mungkin Nabi Isa lahir bulan Desember tanggal 25 yang diperingati oleh saudara kita Nasrani. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada kisah di dalam Al-Qur'an Maryam 24-26 ya, fanadaha min tahtiha alla tahzani faqad ja'ala rabbuki tahti syariah. Maryam gelisah sekali ya, terkena kelahiran anaknya tadi itu. Bagaimana mungkin saya hamil sementara saya tidak punya suami? Dengan kegelisahan itulah Bapak Ibu sekalian, akhirnya Maryam semakin besar perutnya, akhirnya mau melahirkan. Akhirnya ketika mau melahirkan, malaikat Jibril datang kepada Maryam. Wahai Maryam, ya, kamu turunlah kamu, ya. Allah tahzani, gak usah khawatir, gak usah takut. Ja'ala rabbuki tahtika sariyan. Allah jadikan, atau Tuhan kamu jadikan kepada kamu anak, ya. Di bawah itu ada sungai-sungai yang mengalir ya. Jadi di bawahnya Maryam itu, di atasnya ada pohon kurma, di bawahnya ada air ya. Wa huzzi ilaiki bizid'in nakhlah, dan goyanglah pohon kurma tadi itu ya. Tusakit alaiki rutoban ya, janian, nanti akan berguguran pohon-pohon kurma yang disebut dengan rutob ya. Bapak Ibu yang sudah pernah haji atau umroh, biasanya rutop itu kurma yang jenisnya agak besar, gede-gede gitu ya, dan biasanya mentah kalau di sana ya. Oleh karena itu kata malaikat tadi ya, fakuli wasrobi wakori ainan, makanlah minumlah dan lain sebagainya ya.
Karena sesungguhnya itu Allah akan memberikan kabar kepada kamu semuanya dengan kelahiran anak ini, ya gitu ya. Fa amma tariyanna minal basari ahadan faquli inni nadartu lirrahman sauman falan ukallima yauma insiyan. Namun ketika kamu lahir nanti datanglah ke rumah mulio amu Maryam. Jadi Maryam hamil itu karena sungkan dengan kampung penduduk kampung itu ya. Sungkan ambek wong kedurus, akhirnya Maryam pergi ke gunung ya, di sana ada sebuah lembah didampingi malaikat, ada sungainya. Kemudian ada pohon kurmanya untuk makan anak bayi tadi itu. Setelah dirasa cukup 3 hari atau seminggu, Maryam diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk pulang ke rumah. Engkau nek pulang ke rumah ya, kamu pesan kepada mereka, kalau ada orang yang tanya kepada kamu, diamlah kamu. Makanya ini ya, fa amma tariyanna minal basar, jika kamu berjumpa dengan orang dan orang bertanya kepada kamu, faqauli inni nadartu lirrahmani sauman, diamlah kamu. Jadi inni nadartu lirrahmani sauman, sesungguhnya aku bernadar. Nadarnya apa? Nadarnya Maryam yaitu nadar tidak bercakap-cakap pada hari itu, gak ngomong belas. Jadi ketika pulang ke kampung, ke kedurus, Maryam teko takoni wong-wong, lho Yam, kok ndek anak Yam? Akmu pelacur Yam? Meneng. Yam, akmu kok begenggek yo? Meneng. Takoni ambek wong meneng. Falan ukalima yaumain insia. Tanyalah kepada anak saya ini. Akhirnya si kecil bayi tadi yang namanya Isa itu inni Rasulullah menjawab bahwa aku adalah utusan Allah. Jadi ini kisah kelahiran Maryam. Takoni wong meneng. Wes gak usah jawab. Soalnya kok jawab gak kira percaya mereka itu. Wong ganti bojomu ya. Ambek sapa katanya ya. Wes meneng sing jawab anak iku mau deh. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pendapat ulama ya tentang mengucapkan selamat Natal bagi umat Islam terutama. Yang pertama, pendapat ulama yang membolehkan. Ini dasarnya firman Allah dalam surat Maryam 15 dan surat Maryam ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan salam sejahtera yauma wulida pada saat dilahirkan, wa yauma yamutu dan pada saat mati, wa yauma yub'atsu hayya dan pada saat dibangkitkan hidup kembali. Bapak Ibu sekalian, Maryam ini menyampaikan ucapan selamat kepada putranya yang namanya Isa. Jadi ucapan selamat bagi orang muslim berdasarkan ayat ini boleh. Karena apa? Secara umum dalil ini menyatakan boleh di dalam Al-Quran mengucapkan selamat kepada kelahiran seseorang. Kayak panjenengan mengucapkan selamat pada tetangga ya. Mari hamil gede, kemudian hamil, setelah itu kemudian lahir, selamat ya, alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, soleha, berbakti kedua orang tua, berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara. Nek wonge Muhammadiyah Isa ya bagi persyarikatan, begitu ya. Itu ucapan selamat. Ini secara umum boleh orang Islam mengatakan ucapan selamat Natal. Karena apa? Di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Selamat bagi Maryam atas kelahiran putranya, dan selamat juga pada saat kematian, dan selamat juga pada saat kebangkitan. Nah, termasuk juga ayat yang ke-33 ini ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu yauma ub'atsu hayya. Termasuk ini adalah pada masa zaman Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria punya anak namanya Nabi Yahya. Yang dulu Bapak Ibu sekalian, Nabi Zakaria lama ndak punya anak, suwe gak ndek anak. Kate ngape anak ya anak sopo ya. Ngape anak gak cocok, ngape anak iki gak cocok. Akhirnya apa? Akhirnya sudah ubanan dia itu, akhirnya dia punya anak. Dari sinilah ketika lahir Nabi Zakaria berdoa mengucapkan selamat kepada putranya yang namanya Yahya ya, wassalamun, dan salam sejahtera kepada anak kami, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Mumtahanah ayat 8 Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarra'uhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ini dalil yang kedua. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Allah tidak melarang kepada orang-orang yang tidak memerangi kepada kamu semuanya. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan Allah tidak melarang kepada orang-orang yang tidak mengusir kamu min diyarikum, dari rumah-rumah kamu semua. Antabarra'uhum, untuk berbuat baik kepada mereka.
Jadi kalau ada orang non muslim berhadapan dengan kita, berdampingan dengan kita, bertetangga dengan kita, kita boleh ya, berbuat baik. Nah, apa diantaranya secara umum berbuat baik ini diantaranya adalah mengucapkan ucapan-ucapan selamat bagi mereka. Ini dalil secara umum. Nah, dengan ketentuan sepanjang tidak mempengaruhi keimanan dan keislaman kita. Ini dalil yang dijadikan rujukan para pejabat ya, biasanya para pejabat publik yang mengucapkan selamat. Karena apa? Karena mereka membawai seluruh umat ya, seluruh agama, sehingga patutlah bagi mereka mengucapkan selamat kepada ajaran agama yang lain. Ya, termasuk ketika membuka acara misalnya Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sebagainya, itu bisa jadi dibolehkan berdasarkan dalil ini yang secara umum. Karena apa? Beberapa ulama pun juga banyak yang membolehkan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengucapkan ucapan Natal kepada saudara kita yang Nasrani itu tidak boleh. Alasannya apa? Al-Maidah 72 sampai 73 dianggap kita semuanya ini mengakui bahwa Isa adalah anak Allah atau anak Allah. Padahal Isa bukan anak Allah, tapi Isa adalah Rasulullah, utusan Allah. Bahkan orang yang mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam adalah Tuhan Allah, mereka disebut sebagai kafir. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Sungguh demi sungguh, lho wis demi sik sungguh ya. La ini lam taukid. Demi sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang berprinsip innallaha wal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya Isa ibnu Maryam itu adalah Allah atau Tuhan. Ya itu ya. Wa qalal masihu ya bani Israil ubudullahi rabbi wa rabbukum. Dan Isa mengatakan, wahai Bani Israel ya, berkata kepada mereka Bani Israel, ubudullah rabbi wa rabbukum, sebutlah ya, beribadahlah kamu kepada Tuhan Allah dan Tuhan kamu. Innahu yusrik ya, innahu sungguhnya dia, wa may yusrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang mensekutukan Allah dengan yang lain, maka sungguh dia akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Wa ma'wahu nar, dan masuklah dia ke dalam neraka. Wa malid dzalimin min nasir, dan tidaklah orang-orang zalim mendapat pertolongan dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, laqad kafaral ladzina qalu inna wa salisun salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah tiga dari Tuhan tiga tadi itu. Jadi kafir. Tiga dari Tuhan tadi yang disebutkan ya, ada Tuhan Allah, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, Yesus Kristus, ada Tuhan Roh Kudus, yang bahasanya umat Islam disebut dengan malaikat Jibril tadi itu, dianggap sebagai itu Tuhan. Ini sungguh telah kafir. Orang yang mengatakan itu dianggap sebagai orang kafir. Kemudian yang kedua, kita dilarang mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara kita yang agama Nasrani, An-Nisa 57 ya. Kita dianggap apa? Dianggap mengakui Isa meninggalnya disalib, padahal Nabi Isa tidak disalib. Apa dalilnya? Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subbihalahum. Wa ma qataluhu, dan tidaklah dibunuh akan Nabi Isa. Wa ma sholabuhu, dan tidaklah disalib akan Nabi Isa. Walakin, akan tetapi, subbihalahum, diserupakan wajahnya. Tadi saya ceritakan wajah Nabi Isa mirip dengan wajahnya Yudas Iskariot. Orang-orang keturunan atau murid-muridnya Nabi Isa yang dibawa kendali Yudas Iskariot gak ngerti, sing dicekel itu ya tibakno ya gurune dhewe ya, gitu ya. Lah nang di Yudas gak roh mereka itu, yang penting wajah mirip Nabi Isa. Ini kita tidak boleh karena dianggap mengakui bahwa Isa matinya disalib. Makanya tidak perlu mengucapkan selamat ucapan Natal. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, banyak hadis yang menjelaskan. Ada Bukhari, man rodiya amala qaumin kana minhum, barang siapa yang ridho atas amalan suatu kaum, umat Nasrani termasuk, kana minhum, maka dia bagian dari orang Nasrani tadi. Ada juga hadis yang menjelaskan yang sangat umum, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang melakukan perbuatan mirip dengan mereka, maka fahuwa minhum, dia termasuk bagian dari mereka. Nah, dalam kaidah fikih ya, ini ada kaidah fikih, ada dua dalil yang berlawanan. Bagaimana? Sing siji membolehkan ya, sing siji gak ngolehno. Maka sebagaimana dalil kaidah fikih adalah
Idza ta'aradul mafsadatani ru'ya a'dhamuhuma birtikabi akhafihima. Ini kaidah fikih ya. Jadi dulu kalau di pondok itu kaidah fikih kudu hafal. Jadi kaidah fikih al aslu fil amril wujub sampai terakhir kudu hafal. Nek gak hafal gak munggah kelas gitu ya. Ya tapi ya ngono iku ana sing kancaku turu sekolah mondok turu tok iku ya ono. Tapi dadi saiki. Dadi nek berangkat mondok itu sekolah itu mulai pagi itu jam itu jam 8 sik seger kok jam 09.00 iku turu sampai jam 12 turu bondino yang ngono iku. Tapi anehnya ya kekuasaan Allah saiki dadi hakim pengadilan wonge kalah wong turu sing paling pinter sing barisan pertama pinter-pinter iki kitabnya kudu lancar pertama ayo baca sing buri-buri rata-rata turu nek aku bagian baris kedua kadang ya komanan kadang gak komanan kadang wis entek ya gak komanan alhamdulillah gitu ya. Ini pelajaran sing paling gampang menurut saya pelajaran terjemah Quran ini paling gampang menurut saya. Pelajaran sing paling angel matematika. Rasane. Nek kate sekolah wae matematika koyo mlebu neraka lho rasane ya. Saking angel menurut saya gitu ya. Ya, jadi nasib itu ya gak ngalah wong pinter ya. Jadi ya masih pinter kaya apa karena nasibnya kan. Ada teman saya sing depan-depan iku nasibnya biasa-biasa ya ono gitu. Malah sing mburi sing turuan iki mang ya. Jadi ketua pengadilan agama Madiun sekarang. Jadi hakim agama. Ya itu nasib ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ini apabila ada dua dalil yang berlawanan, tadi kan membolehkan ya. Yang pertama tadi kan membolehkan. Yang kedua dalil melarang kan. Nah, bagaimana? Ini kaidah fikih. Idza ta'aradul mafsadatani ru'ya a'dhamuhuma birtikabi akhafihima. Apabila ada dua dalil yang berlawanan, maka pilihlah dalil yang tidak berisiko buat Anda. Panjenengan mengucapkan gak mengucapkan resiko apa enggak? Enggak kan? Ya pilihlah yang paling wis gak usah, begitu loh ya. Bagi seorang pejabat publik, presiden, menteri agama misalnya, ini dua pilihan. Nek gak mengucapkan resiko apa enggak? Pasti resiko mereka itu. Jangankan mereka, Pak Kiai Ma'ruf Amin yang dulu waktu jadi ketua Majelis Ulama tidak pernah menyampaikan. Begitu jadi wakil presiden menyampaikan mereka itu. Kenapa? Dalilnya tadi itu, gitu loh ya. Jadi ini dua hal yang berbeda, Bapak-Bapak sekalian. Oleh karena itu ada kaidah fikih yang bunyinya tadi ambillah yang tidak berisiko di antara kita. Sing gak berisiko bagaimana? Ya gak usah disampaikan. Termasuk juga putusan tarjih diharapkan menjauhkan dari perkara subhat. Tidak boleh. Jadi subhat itu harus dihindari. Nah, bagi kita umat Islam haram ikut-ikutan merayakan Natal. Akhirnya Natalan rek nang ndi rek gak usah nang gereja kono kancaku ngejak wis gak usah. Mas kayak duit gak usah. Nah, ini haram hukumnya. Nah ini Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hindari sinkritisme. Sinkritisme itu menyamakan Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain. Sepodoai. Tuhanku adalah Tuhanmu, Tuhanmu adalah Tuhanku. Ya, kita adalah sama. Itu tidak boleh ya. Ini sinkritisme. Ya, berbeda-beda. Tuhanku adalah Tuhanku, Tuhanmu adalah Tuhanmu. Ini dalam surat apa jenenge iki? Al-Kafirun. Hindari sinkritisme. Sinkritisme itu paham yang menyamakan semua Tuhan itu adalah sama-sama benarnya. Tidak. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun al-ayah. Hati-hati Bapak-Ibu sekalian, ayat ini mirip, katir keliru. Dulu cerita ada anak yang lulusan pesantren, oleh setahun ngimami tarawih. Diimami pakai ayat ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Mbaulet. Wala antum a'buduna ma'abud balik maneh wala abudu abud gak mari-mari akhirnya kul akhirnya kul wa akad boyar lah salatnya ini mbaulet iki ae santri anyaran maca ayat iki mbaulet wala abudu abud balik wala antum a'buduna ma'abud balik maneh gak leren-leren ya gak lakum dinukum waliyatin makanya sing imami nang masjid hati-hati maca iki kudu diapalno dhisik gitu ya nek gak diapalno mumet gak mari-mari gitu Baik Bapak-Ibu sekalian, yang terakhir makna toleransi bagi kita ya, kebersamaan. Ini satu keluarga berbeda agama, bergandeng tangan bisa. Saya di perumahan Megasri itu ada tetangga sa-RT. Lho sa-RT itu yo apik. Bojone sing lanang Islam, sing wedok Kristen, mantune Hindu yo aneh gitu loh. Ya, apik ngono lho ya. Artinya apik dalam kasat mata gitu ya. Lah sing lanang iki masuk jeneng dadi takmir masjid wakas nang masjid. Sing lanang iki. Sing wedok yang ono pengajian melok ngedumi jajan iki melok gitu ya. Tapi gak melok salat gitu ya. Rasaku lho melok ngedumi yo melok salat pisan kok saya gitu ya. Tapi gak gelem ya. Karena apa? Orang tuanya dulu memang agama Kristen. Jadi sing lanang takmir masjid Islam,
bojone sing wedok iku mau guru agamane Kristen ngajar nang Katolik Surabaya kono, sing mantune agama Hindu. Lho ngono anake agama Buddha, jangkep papat iki kaya iki ya. Ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen wis. Jangkep wis ya. Jadi nek ngrasani kene krungu, ngrasani agama kene sing kene krungu gitu, gak iso ngrasani akhirnya ya. Jadi ini makna toleransi. Dalam kehidupan bersama toleransi boleh ya. Contoh kalau di sini kan jarang ya, kalau di perumahan banyak. Omahku ngarepe iki Kristen iku ono. Kadang-kadang mati no nyanyi gitar-gitaran lho. Iku kok nyanyi kok. Wong mati kok nyanyi-nyanyi lho. Memang nyanyinya itu berdoa bagi mereka. Makanya sing pinter-pinter nyanyi karaoke biasanya wong Kristen ya, soalnya bendino nyanyi gitu. Nek awake dhewe kan gitu ya. Nanti lomba nyanyi ya mereka yang menang, karaoke mereka yang soalnya apa bendino nyanyi gitu. Boleh gitu ya. Jadi kita saling menghormati ya, toleransi. Ketika mereka hari raya, biarlah mereka hari raya. Kita tidak perlu mengucapkan selamat gitu ya. Nah, ketika mereka punya hajat, mantu, manten, sunat, meninggal dunia keluarganya, kita bantu mereka. Yo gak yang ngeter korso, kayak jajan, masang terop, yo, noto kursi, itu boleh. Ini bagian daripada toleransi. Nah, bagi orang yang intoleransi, ini salah. Ono tonggone Kristen, ya, ndegawe, lapo Kristen, percuma, nah, nyengkre, tinggal tidak boleh seperti itu. Ini makna toleransi dalam bahasa agama, lakum dinukum waliyadin. Dalam proses agama, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini kita masih memungkinkan nek sungkan ambek konco, ambek tonggo, ambek dulur, ono dulure awak dhewe sing agamane Nasrani misalnya ya. Mbah dulur iku dulur sepupu apa dulur sekentol apa dulur apa begitu ya. Ini rasanya kok gak enak gak mengucapkan. Tapi kita jangan mengucapkan selamat Natal. Tapi ucapkan apa ini? Sahabatku, dulurku, pamanku, rayakanlah Natalmu dengan bahagia. Sebagaimana kami bahagia merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya, di SMS. Ya, Assalamualaikum, pamanku atau bibikku, bulekku, sahabatku, rayakanlah Hari Natalmu dengan bahagia. Sebagaimana kami merayakan Hari Idul Fitri dengan bahagia. Itu boleh. Gitu. Jadi jangan mengucapkan selamat Natal. Nah, begitu. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagai mengantar pada pagi hari ini, sebelum diakhiri, mungkin ada pertanyaan, kami persilakan, monggo. Bismillah. Silakan, monggo yang tanya. Nggih, monggo Ustaz. Pernikahan beda agama. Nikahnya di mana? Apa? Iya, nggak tercatat berarti ya? Siri, secara siri. Epok-epok masuk Islam ya, ini pura-pura ya. Nah, ini yang bahaya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di negeri kita Indonesia ya, orang menikah dengan non muslim itu biasanya harus memilih apakah non muslim, apakah muslim. Kalau muslim menikahnya di KUA, kalau non muslim menikahnya di catatan sipil. Ya, pernikahannya terserah di mana, di gereja, di mana boleh. Ya, tapi pencatatannya di catatan sipil. Tapi kalau muslim ini nikahnya di mana saja boleh, pencatatannya di KUA. Jadi KUA itu sebenarnya bukan menikahkan. KUA itu menentok pegawai KUA itu. Mek nyatet tok. Cuman kadang-kadang jenenge wong itu gak tegel ya, Bu nggih. Sing mantu, wah jenengan mawon Pak KUA lho, sing menikahkan KUA nih. KUA itu hanya mencatat ya, administrasi pencatatan. Jadi yang menikahkan itu adalah walinya gitu loh ya, bapaknya. Makanya kalau menikahkan ya atau menikah lagi misalnya sampean ya bapaknya yang menikah. Kanggo sing durung duwe lho ya. Sing duda-duda iki sing pengen rabi maneh. Yang nyatat siapa? KUA, yang menikahkan walinya. Walinya siapa? Ya bapaknya. Kalau bapaknya nggak ada ya pamannya yang laki-laki, nggak ada ya saudaranya yang laki-laki, itu walinya. Ojo diserahkan kepada KUA, itu yang lebih bagus.
Nah, persoalannya adalah di Indonesia ini tidak boleh. Kalau menikah muslim harus sama-sama muslimnya. Kalau muslim dengan non-muslim harus memilih pernikahannya. Persoalan nanti balik kepada ajaran agama semula terserah. Apakah akadnya non-muslim ya di gereja atau kemudian dicatat di catatan sipil, atau muslim menikahnya di masjid atau di mana dicatat di KUA. Nah, ini adalah merupakan sebuah kesaksian palsu dari pertanyaan tadi. Jadi orang itu pura-pura beragama Islam ya dengan harapan apa? Agar tercatat di KUA gitu Mas Andi. Nah, kemudian kembali kepada ajaran non muslim lagi. Ini namanya pembohongan yang sangat besar. Ini namanya mukadzibin. Innallaha la yuhibbul mukadzibin. Allah sangat benci kepada orang yang berbuat dusta. Jadi kalau sudah Islam ya Islam, tidak ya tidak. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam konsep Islam ada pemahaman-pemahaman kontemporer. Masih ada ulama yang membolehkan pernikahan antara muslim dan non muslim sepanjang pernikahan itu dengan non muslim yang ahlul kitab ya, ahlul kitab. Karena pada zaman Rasulullah itu ada orang non muslim dari ahlul kitab menikah dengan orang muslim. Nah, tapi sekarang persoalannya apakah ahlul kitabnya itu asli apa tidak? Sebagian mereka mengatakan tidak. Karena apa? Injil itu gak asli yang dari Allah itu ya. Ada Matius, ada Lukas, ada Barnabas, ada macam-macam, itu sudah dirubah oleh mereka. Oleh karena itu pernikahan mereka tidak sah secara agama maupun secara negara. Nah, kalau dia kemudian kok kepengen menikah, wek sepenting aku dadi ambek arek iki. Mbah agamane apa, sepenting dadi, nanti setelah itu terserah. Nah, gitu kan ya. Akhirnya kembali lagi kepada ajaran semula. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Ini pembohongan yang sangat besar, berbohong kepada orang tua, juga berbohong kepada Allah. Oleh karena itu ibu-ibu yang punya anak-anak perawan yang cantik-cantik, berhati-hatilah. Jangan melihat kedudukan seorang, jangan melihat ketampanan seorang, harta seorang, tapi lihatlah kata Allah, fadfar bidzatiddin taribat yadaka, kan begitu kan ya hadisnya ya. Ya. Tunkahul mar'atu li arba'i khisalin. Biasanya seseorang itu dinikahi karena 4 hal, gitu ya. Yang pertama adalah 5 liha, karena hartanya sogeh, anak situk pisan, wedok ayu sogeh, anak ijen. Nah, ini warisannya akeh gitu ya. Nah, itu biasanya kan ngono seneng kan. Padahal anak wedok itu gak oleh kabeh, anak wedok itu oleh separuh, gak oleh kabeh. Ya. Iku lak wong tuangan dipek kabeh untuk wong wedok, anak wedok, ndak boleh gitu ya. 5 liha. Yang kedua, li jamaliha, karena kecantikannya. Jadi karena hartanya, yang kedua karena kecantikannya ya, jangan sampai itu ya. Kemudian yang ketiga adalah li irdiha, karena kedudukannya. Bapaknya wong pangkat, wong soge, wak bayan, wak lurah ya, perangkat desa misalnya ya, cari ya, wong dhuwur ya, kedudukannya. Kata Allah itu biasanya begitu. Orang mencari jodoh mergo telu iku mang, nek gak ayu, nek soge ya pangkat. Tapi jangan itu ya, kata Allah. Fadfar bidzatiddin, carilah yang punya nilai agama yang bagus, akhlaknya yang baik, kata Allah seperti itu melalui Kanjeng Nabi ya, hadisnya Nabi. Kenapa demikian? Karena taribat yadaka, menentramkan hati. Loh, wong sing akhlaknya apik, lah kok kemudian ujuk-ujuk dek ganteng, ya alhamdulillah gitu ya. Akhlaknya apik, kok kemudian secara kebetulan kok sogeh, ya alhamdulillah. Jadi kita tidak boleh semata-mata Ustaz Rabi ini kok, nah, gitu ya. Bahaya Bapak Ibu sekalian. Jadi dulu itu ada teman saya yang melarat biasa-biasa, kepengen jadi pek mantu wong sugih, pek mantu sugih. Akhir keturutan pek mantu wong sugih, Pak. Ternyata apa? Tidak bisa bahagia hidupnya. Kon nyewoki maratuane, kon ngedusi maratuane, seloro kabeh pokoknya. Ngene tiba dadi wong sugih apa ya? Wis seloro kabeh kan, gak enak. Salamu dhewe ya. Nah, ini makanya ndak enak, tidak taribat yadaka. Kira-kira begitu ya. Jadi kejujuran harus dibangun. Nek Islam ya Islam, nek gak Islam ya gak Islam. Itu bagian dari kebohongan. Ini siksanya tambah besar. Ada yang lain? Monggo, Pak. Nggih. Ya. Heeh. Ya. Ya. Ya, itu bagian dari tadi itu surat Al-Baqarah ya.
Wa idza qila lahum aminu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Jadi ciri daripada orang-orang kafir ya, ketika Rasulullah hidup di Madinah, sakmarine pindah dari Mekah ke Madinah, Al-Baqarah tadi itu ya. Mereka berhadapan dengan orang-orang, 3 orang. Yang pertama adalah orang musyrik, yang kedua Yahudi Nasrani, dan yang ketiga adalah orang munafik. Munafik tadi itu. Orang munafik bagaimana? Wa idza qila lahum aminu, apabila berjumpa dengan Tuhan mereka, podo-podo Islam yang mereka qalu amanah, aku beriman, aku kancamu. Akan tapi ketika pergi dari mereka, wa idza khalau ila sayatinihim, ya, pergi dari mereka ketemu setan-setan mereka sing podo munafike, qalu inna ma'akum, aku yo kancamu asline, aku yo ngrungono kono ngrungono kene. Ini bahaya ini. Jadi salah satu ciri orang munafik itu wong iku ngerti ajaran agama tapi tidak melakukan ajaran yang benar. Nah, bagaimana? Seharusnya berjumpa dengan kami selaku orang beriman, ya beriman kepada Allah. Ya, seperti tadi itu. Ciri orang munafik. Iku lambene ambek atine gak podo. Ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, ati ambek lambe kudu podo. Ya. Ngerasani kono dilaporno kono. Engko aja ngomong-ngomong yo gak ngomong namanya itu tukaran. Lah itu qalu aman. Ya, sayatin ini setan-setan itu berbuat jahat tadi maksudnya. Kalau dia berbuat baik ya kanca padha apike, tapi nek ketemu padha setane, padha berbuat jelek, mereka juga ikut berbuat jelek. Ini bahaya orang munafik. Wae ngaji yo ngaji, tapi kadang-kadang wayahe nang dukun yo nang dukun itu ya sayati. Ini bahaya. Ini namanya munafik. Bahaya, masuk neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Tambah nemen, Pak. Nah, begitu. Ada yang lain? Cukup Bapak Ibu sekalian, saja kok klutik kan mau. Apa anjene diklutik kenapa dibanterno sendoke ya. Nah, saya kira itu, terima kasih atas segala perhatian. Mari kita tutup ya pertemuan ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menundukkan mata hati kita. Semoga hidup dan kehidupan kita ini semakin berkah, semakin bertambah tahun, semakin baik hidup kita dan persiapan kita hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Azim, ya Mujibas sa'ilin. Kami agungkan namamu ya Allah, karena Engkaulah Zat yang Maha Agung. Kami panjatkan doa hanya kepadamu ya Allah, karena Engkaulah Zat yang Maha mengabulkan doa. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Hanya dengan ridho dan kasih sayangmu ya Allah, di pagi hari ini kami hadir di majelis taklim ini ya Allah. Jadikanlah pertemuan ini ya Allah pertemuan yang berkah dan barokah. Jadikanlah pertemuan ini ya Allah sebagai wahana saling silaturahmi, yang silaturahmi itu mampu memperpanjang usia kami ya Allah, mampu meluaskan rizki kami dan barokah hidup kami ya Allah. Ya Allah, ya Alim, Engkaulah Zat yang memiliki ilmu pengetahuan dalam mengisi hidup dan kehidupan kami ya Allah di masa senja ini ya Allah. Anugerahkan kepada kami ilmu pengetahuan yang luas, khususnya ilmu pengetahuan agama ya Allah. Anugerahkan kepada kami ya Allah ilmu pengetahuan yang luas, kecerdasan dalam berpikir ya Allah, kesungguhan di dalam berkarya, kemudahan di dalam berbagai macam kesulitan hidup kami ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir, sahil alaina kulla asir. Ya Allah, ya Hafid, Engkaulah Zat yang Maha memelihara. Peliharalah hidup dan kehidupan kami ya Allah, khususnya kehidupan keluarga kami Kedurus ini ya Allah, akan kehidupan yang aman, kehidupan yang tentram, kehidupan yang damai sejahtera, saling toleransi di antara kami ya Allah. Dan berikanlah kepada kami ya Allah kehidupan bahagia dunia maupun bahagia di akhirat kelak kami ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladzi fiha ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladzi fiha ma'ashina, wa aslih lana akhiratina alladzi fiha ma'atina. Ya Allah, ya Qawiyyun, ya Aziz, Engkaulah Zat yang Maha Kuat dan Gagah Perkasa. Sinarilah hati kami ya Allah dengan cahaya keperkasaanmu. Sucikanlah hati dan perasaan kami ya Allah dengan ma'unah dan ampunanmu. Taburkanlah cahaya dalam perpikiran kami ya Allah. Tanamkanlah keikhlasan di setiap amal bakti kami ya Allah. Dan berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah, agar kami menjadi hamba dan insan yang terbaik bagi kami.
agar kami di tahun 2022 yang akan datang ini menjadi yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min an usraka bika syai'a wa ana a'lamu wa astaghfiruka min dzambil ladzi la a'lamu. Ya Allah, ya Allah, ya Hafid, Engkaulah Zat yang Maha Suci ya Allah, yang Maha Melihara. Kabulkanlah segala apa yang kami minta ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkaulah Zat yang Maha Pengampun. Ampunilah segala masa lalu kami ya Allah. Sekelap apapun hari-hari yang kami jalani ya Allah, senista apapun aib yang kami sembunyikan selama ini ya Allah, ampunilah kami ya Allah, hamba yang kurang bersyukur atas nikmat-Mu, hamba yang kurang bersabar terhadap cobaan-Mu. Ya Allah, ya mujibud doa, Engkaulah Zat yang Maha mengabulkan doa. Terimalah permohonan kami ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.